Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Semoga baik, sehat selalu di dalam menunaikan ibadah puasa. Pada kultum yang kedua ini, saya akan mengangkat tema tentang kualitas puasa kita. Para pemirsa yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW bersabda, banyak orang yang menunaikan ibadah puasa, tetapi dia hanya dapat lapar dan dahaga. Dia tidak dapat pahala puasa, dia tidak dapat keistimewaan-keistimewaan yang ada dalam puasa itu. Tentu kita sebagai umat Islam tidak ingin kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan berkah-berkah, tidak ada transformasi individu dan sosial yang bisa kita gerakkan, yang bisa kita miliki di dalam puasa ini. Satu contoh misalnya, ada 5 perbuatan yang melunturkan, menggugurkan pahala kita. Ada yang namanya al-kizbu, berbohong. Ada yang namanya an-namimah, suka mengadu domba. Ada yang namanya al-ghibah, menggunjing orang lain. Ada yang namanya an-nadharu bisyahwah, melihat dengan syahwat. Ada yang namanya al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Ini adalah 5 perbuatan yang kata Nabi yuftirna shaim, bisa membatalkan atau menggugurkan pahala orang yang puasa. Nah, dalam konteks kita melihat kualitas puasa kita ini, pemikiran jenius disampaikan oleh Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di mana beliau membagi darajatus shaim menjadi 3. Ada saumul awam, puasanya orang umum, puasa kelas TK, puasanya anak kecil, yaitu puasa yang sah dari dimensi fikih saja. Puasa orang yang hanya meninggalkan semua hal yang membatalkan puasa dari aspek zahir, yaitu al-aklu wasyurbu wal jima' wa kullil mufattirat. Hanya sekedar meninggalkan makan, minum, berjima' dan hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak lebih dari itu. Dan ini adalah inilah potret orang-orang yang berpuasa di tengah-tengah kita. Kita ingin meningkat pada level yang kedua, yaitu saumul khusus. Level mid level ini adalah orang yang puasa tidak hanya sekedar sah secara fikih, tidak hanya sekedar meninggalkan makan, minum, bersenggama dan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi juga menahan matanya, menahan mulutnya, menahan tangannya, kaki dan seluruh organ tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, ammanahallahu anhu, dari semua hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya tidak digunakan untuk menonton konten-konten yang pornografi. Tangannya tidak digunakan untuk membuat status yang bisa menebarkan fitnah, bisa menimbulkan permusuhan. Tangan, kaki, semuanya dijauhkan dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah derajat yang kedua, dan kita ingin berlatih meningkatkan kualitas puasa kita ini sehingga puasa kita ini masuk pada level yang kedua, yaitu saumul khusus, puasanya orang khusus, puasa yang tidak hanya puasa tetapi puasa ingin membentuk pribadi yang bertakwa. Puasa menjadi jembatan untuk membangun karakter yang kokoh, karakter yang islami, karakter yang sesuai dengan nilai-nilai yang dipahat oleh Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan puasa level ketiga, saumul khawasil khawas, adalah puasanya orang-orang yang betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak sekedar meninggalkan lapar, meninggalkan makan minum, dia tidak sekedar menjauhkan anggota tubuhnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, tetapi hatinya selalu berzikir, bermunajat, bertadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selalu bergetar ketika nama Allah disebut, hati yang takut ketika dibaca ayat-ayat
Al-Quran. Inilah level yang utama, levelnya para wali, levelnya para siddiqin, levelnya orang-orang yang solehin. Semoga puasa kita meningkat dari saumul umum, puasanya orang awam, menjadi saumul khawas, puasanya orang-orang khusus yang memahami bahwa puasa tidak sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi menuju esensi membentuk pribadi yang bertakwa, yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membentuk kita menjadi insan yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.